Halo teman-teman semua, setiap manusia pastinya memiliki berbagai kebutuhan hidup, bukan? Zaman dulu, manusia melakukan barter untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, seiring dengan waktu, cara barter ternyata sudah tidak dapat dilakukan lagi, sehingga muncullah yang namanya alat tukar yang kemudian mengenalkan kita kepada yang namanya uang. Lambat laun, proses pertukaran di antara manusia ini dianggap perlu untuk dilembagakan, dan muncullah istilah lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi berfungsi sebagai pedoman untuk kegiatan tukar-menukar barang, sebagai pedoman untuk mendapatkan bahan pangan, sebagai pedoman untuk tata cara pengupahan, sebagai pedoman untuk menggunakan tenaga kerja, pedoman jual beli barang, sebagai identitas diri bagi masyarakat, dan juga sebagai pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. Macam-macam lembaga ekonomi diantaranya. 1. Badan usaha merupakan kesatuan yurisdis ekonomis yang bertujuan untuk mencari laba dan memberi layanan kepada masyarakat. Badan usaha berbeda dengan perusahaan ya teman-teman. Badan usaha adalah sebuah lembaga, sedangkan perusahaan adalah tempat suatu badan mengelola faktor-faktor produksi. Jenis-jenis badan usaha di Indonesia adalah koperasi, BUMN, dan juga BUMS. Kita bahas satu-satu. Koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan perorangan atau badan hukum dengan berdasarkan asas kekeluargaan, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya dan ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peran koperasi adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggotanya, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat, dan juga mewujudkan perekonomian nasional. Badan Usaha Milik Negara, BUMN, merupakan badan usaha yang sebagian besar modal usahanya dimiliki oleh negara, teman-teman. Tujuannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada 3 macam BUMN. Persero. Persero adalah BUMN yang paling sedikit 51% sahamnya adalah milik negara dan bertujuan untuk mengejar keuntungan. Contohnya PT Angkasa Pura, PT Pertamina, dan juga PT PLN. Kemudian ada perseroan terbuka. Merupakan persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Contohnya, PT Garuda Indonesia, PT Jasa Marga, dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Berikutnya ada Perum, merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Contohnya, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia, Perum Damri, dan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia. Badan Usaha Milik Swasta, BUMS, merupakan badan usaha yang didirikan dan dimodali seseorang atau sekelompok orang. Berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta adalah mengelola sumber daya ekonomi yang tidak vital dan tidak menguasai hajat hidup orang banyak. 4 macam BUMS. 1. Perusahaan perorangan, dimiliki, dikelola oleh pengusaha. 2. Firma, yang merupakan persekutuan antara 2 orang atau lebih yang biasanya saling mengenal dengan nama bersama untuk menjalankan perusahaan dan memperoleh keuntungan. 3. Persekutuan komanditer atau CV, yang merupakan perusahaan persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Dan yang keempat, perseroan terbatas, yang merupakan perusahaan persekutuan untuk menjalankan usaha dengan modal yang terdiri atas beberapa saham. 3 unsur di PT adalah Rapat Umum Pemegang Saham, RUPS, Direktur, Direksi, dan Dewan Komisaris. 2 jenis PT adalah PT terbuka, maksudnya setiap orang memiliki kesempatan untuk turut serta dalam menanamkan modal dengan cara memberi saham. Cirinya adalah dicantumkan TBK di belakang nama PT. Misalnya PT Kimia Farma Tbk. Dan satu lagi adalah PT tertutup.
yang saham perusahaannya tidak diperjualbelikan dengan bebas, tetapi terbatas pada kalangan tertentu, misalnya yang memiliki hubungan keluarga. Berikutnya perusahaan. Perusahaan adalah unit pelaksana ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Perusahaan juga merupakan tempat bagi badan usaha dalam mengelola faktor-faktor produksi. Beberapa macam perusahaan berdasarkan sektornya. 1. Perusahaan bidang ekstraktif yang bergerak di bidang pemanfaatan kekayaan alam secara langsung, misalnya pertambangan, perikanan, dan juga perhutanan. Kedua, perusahaan bidang agraris yang bergerak di bidang pengolahan lapisan bumi yang paling atas untuk diambil manfaatnya, misalnya pertanian perkebunan. Yang ketiga, perusahaan bidang peternakan yang bergerak di bidang pemeliharaan dan pengembangan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia, misalnya perusahaan sapi perah dan potong. 4. Perusahaan bidang industri yang bergerak dalam bidang pengolahan, perakitan, perbaikan, dan penciptaan barang kebutuhan manusia dari bahan mentah menjadi barang jadi, misalnya industri pakaian jadi. 5. Perusahaan bidang perdagangan yang bergerak di bidang pendistribusian dan transaksi barang-barang dari produsen ke konsumen, misalnya perdagangan pakaian jadi. Yang keenam, perusahaan bidang jasa yang bergerak dalam bidang penyajian sarana produksi yang bukan berbentuk benda, melainkan jasa, misalnya perusahaan transportasi seperti kereta api, penerbangan, dan juga pelayaran. Wih, banyak banget materi mengenai lembaga ekonomi ya teman-teman. Intinya adalah, karena sebagai manusia kita memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, maka kita perlu memahami berbagai lembaga ekonomi yang ada dan mempergunakannya dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Teman-teman, jika kamu mau menjadi seorang pengusaha yang menjalankan perusahaan keluarga turun-temurun, maka kamu sekarang pastinya sudah tahu kan jenis lembaga ekonomi apa sih yang cocok buat kamu?